keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan, mengesahkan sifat Allah, sifat afalnya Allah, zatnya Allah. Itulah nanti kita akan mengetahui jumlah-jumlah berapa sifat-sifat Allah. Ala kadar ini yang pertama, yaitu adab-adabannya, akhlak. Di sini juga mu'allif membaca alhamdulillah, sholawat beserta salam. Setelah itu beres, beliau di dalam satu waktu pernah ditanya atau diminta untuk mengarang al-mu'allif risalatan fi tauhid, sahih karibnya ikhwan, para ikhwan sedulur seagama meminta kepada Syekh Fudholi untuk menulis sesuatu, yaitu risalah tauhid, yaitu khususnya menulis menjelaskan tentang tauhid. Nah, alhamdulillah atas kudrat irodat Allah, saya kata Syekh Fudholi, alhamdulillah menulis kitab ini, yaitu seperti halnya Imam Sanusi di dalam kitab Umul Barohin, yaitu takdir-takdirnya juga kami alhamdulillah yang dinamakan ini kitab, yaitu kitab Kifayatul Awam. Langsung saja kita ke pembahasan tauhid. Ya, langsung. Nggak apa-apa. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidatan. Ini bahasanya kalau menurut ahli kalam, ahli bilagah, i'lam ini namanya kalimat fi'il amr. Fi'il amr itu yaitu perintahan yang mesti dilaksanakan, diamalkan. Annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwa sesungguhnya wajib kepada setiap orang yang sudah menyandang predikat Islam, mengakui agamanya agama Islam, walaupun ya memang Islamnya Islam KTP, ya Islam KTP, ada Islam KTP yang memang Islam KTP juga asal usulnya daripada membaca 2 kali syahadat, atau memang dia memang turunan orang Islam. Ayya arifah khamsina aqidatan, ini wajibnya, wajib harus mengetahui atau ma'rifat, atau bahasa kitanya kenal, mengenali khamsina aqidatan, yaitu 50 akidah. Apa itu akidah? Akidah itu adalah satu i'tikad atau satu keyakinan kepada Sang Pencipta, kepada zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa 50 akidah ini harus bisa kita yakini dengan ma'rifat, dengan kita mengenal yang 50 ini. Wa kullu aqidatin wa kullu aqidatin wa yajibu alaihi dalilan ijmaliyan au tafsilian. Setelah kita mengenal sifat yang 50 akidah ini, atau disebutnya aqaidul iman, jumlahnya ada 50. Sudah kali ya, sudah belajar ini? Yang disolawatkan kayak seperti anak kecil tuh, yang biasa wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basur kalam qadiron muridan aliman hayat sami'an basiron mutakaliman. Itu sifat atau akidah yang 50, belum selesai itu mah wajibnya 20, mustahilnya 20. Nanti mulai nanti juga ngaji matematik.
Wa yajibu alaihi ayya'rif falaha dalilan ijmaliyan. Di samping kita harus mengenal sifat-sifat Allah yang jumlahnya 20, wajib di Allah, mustahil di Allah 20, dan jaiz di Allah 1. Jadi 41 jumlahnya. Ini atas dasar apa kita harus mengetahuinya, harus mengenalnya? Yaitu atas dasar dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk. Dalil terbagi dua, ijmalian atau tafsirian. Baik itu secara dalil global, secara garis besar, atau tafsirian atau dalil menurut tafsir. Tafsir itu terperinci dari mulai A dihitung sampai B, C, D itu sampai Z, itu namanya tafsir. Jadi kesimpulannya wajib kita harus mengenal sifat Allah yang jumlahnya, akidah itu jumlahnya 50 yang wajib di Allah, sifat yang wajib di Allah 20, yang mustahil di Allah 20, yang jaiz di Allah 1, jumlahnya 41. Kan katanya 50, berarti sisa berapa? 9. Wajib di rusul ada berapa? Jumlahnya 4. Ada 4. Cerdas ya. Yang mustahil di rusul 4. Yang jaiz di rusul 4 tambah 4 8 tambah 1 9. 41 tambah 9 50. Akidah itulah akidah orang-orang Islam yang jalurnya dari Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Makanya dinamakan akidahnya akidah Asy'ariyah. Sebab akidah itu banyak. Ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Mu'tazilah, ada akidah Jabariyah, macam-macam. Ada akidah Qadariyah, beda ya, awas. Qadariyah dan Qadiriyah. Kalau Qadariyah itu akidah Qadariyah, akidah yang masrahkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinannya saya itu mati, makan, minum di mana Allah saja. Itu Qadariyah, tergantung Allah. Ya, itu. Kalau Qadiriyah itu namanya ada Thariqah, Qadiriyah, wal Naqsabandiyah. Awas, kalau ada thariqahnya apa? Qadariyah. Jangan, awas, hati-hati. Thariqahnya apa? Qadiriyah. Nah, kalau Qadariyah dari Asroh Qadiriyah berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Qadariyah hati-hati, bisa nyimpang. Nah, kesimpulannya ayo kita bersama ternyata diwajibkan, yaitu mengetahui akidah yang jumlahnya 50. Artinya mengiktikadkan di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita, menghadapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan landasan yang 50 ini, iktikad. Nah, itu harus melalui landasan atau dalil-dalil. Baik itu kita tahu atau mengetahuinya secara ijmal, secara global, atau secara tafsir terperinci. Nah, nanti dibagi. Qala ba'duhum yustaradu ayya'rifa dalilat tafsiriyah. Nih, menurut ulama ahli tauhid, yustaradu ayya'rifa, disyaratkan kepada orang yang beragama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, harus mengetahui di samping yang 50 itu termasuk dalil-dalil tafsirnya, terperincinya. Contoh, misalnya kalau ada yang bertanya kepada kita, Allah apakah ada? Jawab ada. Apa argumen atau dalil daripada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata dia, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dan antara bumi dan langit
Bisitati ayam dalam masa 6 hari. Terus ditafsir lagi. Kalau misalnya Allah tidak menciptakan bumi dan langit, apakah Allah itu ada? Tetap ada. Sebab Allah itu adalah zat yang hakiki, wujud, wajib wujud, hakiki namanya. Wajib adanya Allah, hakiki. Hakiki itu tidak pernah rusak, bukan di atas, bukan di bawah, bukan merah, bukan tidak berwarna. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, nanti ada dari tafsir di depan. Nah, kalau sudah beda di situ, mulai nih dianggap Islam benar, dianggap orang Islam, ternyata mulai imannya 75%. Lakin al-jumhur ala annahu yakid dalilul ijmaliyu li kulli aqidatin min hadhil khamsina. Tetapi ini hukum memang harus ada penyesuaian. Ada orang yang mungkin cerdas otaknya, ada yang sudah umurnya sudah lewat banget menjadi tauhid seperti kita, ya baru kali ini mungkin, atau memang sudah pada ngaji. Lakin al-jumhur ala annahu yakid dalilul ijmali, tetapi menurut ulama jumhur, yaitu ulama separuh ulama ahli tauhid. Jadi ada dua kaul namanya. Ala annahu yakid dalilul ijmali, cukup jadi sah agama Islamnya, cukup akidahnya, mengetahui dalil-dalil atau landasan-landasan secara global saja. Kalau misalnya untuk orang yang sudah memang dia dulu-dulunya tidak belajar tauhid, umurnya sudah lewat, untuk berpikir itu susah, lemot. Nah, ini cukup saja kalau ditanya, Pak, iya, Allah itu ada. Siapa Tuhan kita? Allah. Allah itu ada. Apa dalilnya, Pak? Adanya Allah. Kata Pak Ustaz, saya juga katanya Allah itu ada. Atau kata Mas Santri, Allah itu ada, tapi nggak tahu adanya di mana atau bagaimana. Nah, ini dipertanyakan nih. Kata ba'duhuma, tidak sah imannya kalau tidak mengetahui secara tafsir. Nah, kata jumhur mah sah baik. Walaupun dia misalnya imannya iman katanya kan, oh sudah juga bilang Allah itu ada, kalau tanya dalil-dalil saya nggak tahu benar gitu. Nah, ini yang dalilul ijmali li kulli aqidatin min hadil khamsina, cukup mengetahui dalil ijmal secara global saja. Secara global itu bagaimana? Contohnya, Pak, Allah itu ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Buktinya Allah itu ada apa? Ini ada saya, ada bumi, ada langit. Nah, itu berarti Allah itu ada. Oh. Terus apalagi dalil selain itu? Cukup saya tahu segitu doang. Hanya tahu segitu doang. Nah, ini menurut pendapat jumhur ulama ahli tauhid mengatakan cukup sedemikian pun. Tetapi melihat kalau yang pertama tadi, waktu mengatakan tidak sah imannya. Wah, rumit ini. Rumahnya orang dia. Apakah kita masuk yang mana nih? Itu likuli akidatin. Seperti contoh dalil secara tafsir. Nah, kita mulai otak kita dibuka saja nih. Ya, dalil secara tafsir. Wa dalilu tafsiru mithaluhu idza qila ma dalilu ala wujudihi ta'ala ayyuqala hadhil makhluqat. Contoh secara dalil tafsir, idza qila ma dalilu ala wujudihi, apa dalil daripada adanya Allah. Kalau ditanya Mas Rahmat, katanya Mas Rahmat itu punya Tuhan. Iya, betul. Siapa Tuhanmu Mas Rahmat? Allah. Bilang saja langsung gitu, jangan cuma tengok lagi. Allah, yaitu Tuhanku. Apa dalil dari adanya Allah? Harus mengerti kan akal. Akal ini harus mengerti. Setiap ada yang mencipta, ciptaannya berarti ada penciptanya. Mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Apa dalil? Apa argumen kamu? Saya tanya, Mas, apa dalil?
atau argumennya bahwa Allah itu ada. Ayyuqala hadhil makhluqat. Jawabnya hadhil makhluqat ini, jamaah ini adalah makhluk, musola makhluk, hewan makhluk, langit makhluk, semua ciptaan Allah itu namanya makhluk. Hadhil makhluqat, semua ciptaan Allah, gunung, langit, lautan, apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di daratan, yang di lautan, yang di dalam batu, ada juga kehidupan, itu semua ciptaan Allah. Maka 100% bahwa Allah itu adalah Tuhanku. Cukup itu segitu, itu namanya dalil tafsir. Ditanya lagi, fayaqulu lahu sa'ilu al makhluqat dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha aw min jihati wujudiha ba'da adamin fayajibuhu wa amma idza lam yujibhu bal qala lahu hadil makhluqat faqat wa lam yarif min jihati imkaniha wujudiha ba'da adamin. Nah, kalau setelah misalnya ditanya, Mas, Allah itu adanya, dalilnya adalah langit dan bumi atau makhluk disebutnya, ditanya lagi seperti begini, al makhluqat dalatun ala wujudillahi ta'ala, berarti benar, tadi jawabannya benar. Jadi makhluk ini landasannya adalah bahwa Allah itu ada. Sekarang kalau ada ini makhluk min jihati imkaniha atau min jihati wujudiha, apakah adanya kita ini dari imkan mungkinul wujud atau wajibul wujud? Belum ngerti. Adanya makhluk ini apakah mungkin itu adanya diadakan secara mungkin nggak ada, mungkin tidak ada. Balik lagi, pusing ngaji tauhid mah. Pelan-pelan saja, otaknya sudah pada lemot. Jadi kalau HP kurang cas, jadi lemot, atau kurang apa namanya? Kurang sinyal. Jadi ngekit sinyalnya. Yang serius-serius, nanti otaknya ngubeng, pusing. Kalau ditanya Mas, tadi jawabannya Mas itu kan ini yakin ciptaan Allah semuanya namanya makhluk. Nah, kalau misalnya makhluk ini tidak diciptakan, semua alat ini tidak ada, apakah Allah itu ada? Jawabnya ada. Namanya makhluk ini mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu bisa ada, bisa enggak ada. Bainal adamain, antara dua tiada. Mas Rahmat dulu tahun 1445 belum dilahirkan. Namanya ada, berarti tidak ada. Sekarang ada tahun 2023. Dari tidak ada jadi ada. Setelah ada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya meninggal dunia, tidak ajalu. Nanti tidak ada. Itu namanya al-wujud bainal adamain. Adanya Mas Rahmat didahului oleh dua tiada. Yang pertama tidak ada dulu, sekarang ada, nanti tidak ada. Namanya imkanul wujud atau mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin diciptakan, mungkin tidak diciptakan. Itulah namanya makhluk. Baru kalau begitu matu argumentasinya, dalilnya dijempolin, gitu. Berarti ini sudah namanya dalil tafsir. Kalau yang jawaban pertama tadi, Allah itu ada. Kata siapa? Adanya Allah. Ada. Segitu saya tahunya. Nah, ini nanti diperiktilahkan, dipermasalahkan imannya. Nanti di depan ada dijelaskan. Wa amma idza lam yujibhu bal qala lahu hadhil makhluqat faqat. Kalau misalnya ditanya selanjutnya apakah itu makhluk itu adanya
Nah, memang sudah menjadikan dalil adanya Allah Subhanahu wa taala, apakah dari jihad imkan atau dari jihad wujud ba'da adamin? Jawabnya memang tadi nyata bainal adamain, antara dua tiada. Kalau tidak bisa menjawab seperti demikian, wa imma wa anna idalam yujibu bal qallahu hadil mahlubat faqat. Kalau misalnya ditanya tidak bisa menjawab, selanjutnya pertanyaan jawabannya walam ya'rif min jihad imkaniha, dan tidak tahu makhluk itu dari jihad mana, apakah dari jihad imkan atau dari jihad wajib wujud, tidak tahu, tidak bisa menjawab, maka ini namanya dinamakan yuqalu lahu dalilun ijmaliyun, bisa dari ijmal doang. Kembali ke awal, apakah cukup sah itu masuk imannya itu kalau bisa seperti itu doang? Kata ba'duhum, ulama ba'duhum, setengah ahli tauhid, bahwa itu mah sah, bisa dipertanggungjawabkan keimanannya. Tapi ini masih diikhtilafkan. Itu berarti dua-duanya sudah mempunyai argumen. Kalau misalnya taklid, apa itu taklid? Taklid itu hanya mengikuti. Taklid adalah mengikuti apa kata seseorang, tidak mempunyai landasan sendiri, tidak mempunyai argumen sendiri. Bagaimana ini hukumnya taklid? Wa amma taklidu huwa ayya'rifa al-aqaidal khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan aw tafsirian fa'talafal ulama fihi. Adapun orang yang Islam tapi imannya iman taklid, iman hanya katanya. Nah, sekarang dibahas nih. Iman hanya katanya Allah itu ada, kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai. Wahwa ayarifa al-aqaid al-khamsina, hanya tahu wujud kidam bako mukhalaqatul hawarisi, misalnya yang 20 tahu, terus yang mustahilnya tahu wujud yang wajib dirusul 4, yang mustahil dirusul 4, yang jaib dirusul 1, jumlah semuanya 50. Hanya itu doang, apal cangkem doang. Tetapi walam ya'rif laha dalilan ijmaliyan atau tafsirian, tetapi kalau dia sendiri baik itu dipertanyakan atau tidak, dia tidak mengetahui dalil secara tafsir terperinci atau dalil secara global, tidak tahu. Ini bagaimana? Pak talabal ulama ubihi. Maka orang yang imannya taklid ini diperikhtilafkan, diperbincangkan keimanannya. Qala ba'duhum la yakfi taqlidu, menurut setengah ulama ahli qaul tauhid, bahwa menyatakan ba'duhum la yakfil taqlidu, imannya tidak cukup kalau hanya sekedar taklid doang, mengikuti orang lain. Repot nggak kalau kita kaji? Masya Allah, mudah-mudahan adanya seperti ini, kita terbuka otak kita, dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata untuk menuju Allah itu memang persyaratannya harus mengetahui dengan lengkap, mengenal Allah, ibadah Allahu Akbar. Kita kan belum belum ada keyakinan, belum ada sesuatu yang mantap. Sebab sholat itu kalau sudah keyakinan dengan ilmu, yakin saja dengan ilmunya seperti ini, akidahnya tahu, terus secara dalil tafsir dan ijma'nya tahu, fikihnya rapi, mulai takbir berdiri, terus rukuk sujudnya rapi, ada kenikmatan di dalam sholat, ada keindahan di dalam sholat. Nah, ini aulia Allah, para sahabat, tabi'in ya seperti hanya bisa seperti ini. Kita mah jalan awam, sholatnya yang penting kita alhamdulillah melaksanakan terus, tapi jangan lupa kan. Nah, jadi sambil amal sambil merapikan pekerjaan, begitu. Nah, ba'duhum tidak sah imannya. Titik. Waduh, repot ini katanya.
Terus bagaimana nanti kesananya? Insya Allah. Wal muqallidu kafirun. Untuk bidah mindai. Wal muqallidu, maka pertanyaan ba'duhum, kata ulama ahli tauhid diantaranya Imam Sanusi dan Imam Ibnu Dairawi mengatakan, kalau seandainya muslimin muslimat dipertanyakan imannya hanya iman katanya, iman cenah doang, kurang Sunda, cenah kami mah penyawangan naon, cenah ieu beja. Ieu wal muqallidu kafirun, maka menyatakan ahli tauhid orang yang katanya doang hukumnya kafir. Kafir itu berarti belum Islam. Nah, untuk bilahnya dari ini sebagaimana pendapat Imam Sanusi ahli tauhid, yaitu murid daripada Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Masya Allah, tegaknya, dunia orangnya, nyesat gitu.